Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KJB Channel, dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, kami akan membahas tentang sejarah Hari Jadi Kabupaten Purwakarta dalam program acara Purwakarta Boga Carita. Belum lama ini di Kabupaten Purwakarta dihebohkan oleh perilaku anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dalam acara sidang paripurna Hari Jadi Kabupaten Purwakarta. 22 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta atau 22 dari 45 anggota DPRD Kabupaten Purwakarta tidak hadir pada sidang paripurna tersebut. Tentunya ini menjadi pembicaraan banyak pihak. Nah, untuk membahas persoalan tersebut, kami telah menghadirkan dua narasumber. Mereka adalah para pelaku sejarah yang masuk dalam tim penelusuran sejarah Kabupaten Purwakarta. Untuk membahas kejadian tersebut, telah hadir di studio Kang Said Widodo. Selamat sore Kang Said, dan Kang Budi Rahayu Tamsa, Kang Adun. Nah, bagaimana sih Kang Said pentingnya sejarah bagi masyarakat agar bahwa kejadian itu jangan sampai terulang barangkali. Dan yang penting adalah mereka tuh paham bahwa Hari Jadi Purwakarta itu adalah cikal bakalnya Purwakarta. Ya, itu. Enggak. Baik, terima kasih. Pentingnya sejarah bagi masyarakat, khususnya generasi muda, paling tidak seseorang itu bisa mengetahui asal usulnya 3-4 generasi ke atas itu kalau lebih. Itu satu. Kedua, juga ada semacam pewarisan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai sejarah, termasuk sejarah kepahlawanan, sejarah kota. Karena kalau kita lupa pada sejarah, apa yang akan terjadi pada generasi mendatang, pada bangsa kita? Karena sejarah sudah mengatakan bahwa penjajahan di atas bumi ini bisa terjadi karena orang kadang-kadang melupakan jati dirinya, melupakan sejarahnya, dan penjajah senantiasa menghilangkan sejarah itu dari satu bangsa, dari satu umat, satu kaum, dan juga menghancurkan banyak budaya di beberapa wilayah di dunia ini. Berarti sangat penting ya. Sangat penting, termasuk di Kabupaten Purwakarta, khususnya bagi generasi muda yang kalau ditanya sekarang, maaf, tidak usah soal bicara Purwakarta saja, yang sudah jelas-jelas diajarkan dari SD, SMP, sampai SMA, ketika ditanya, ini siapa? Nama pahlawan nasional siapa? Ada fotonya, ada gambarnya. Mereka kadang menggelengkan kepala, tidak tahu. Nah, kalau menurut Kang Budi sendiri, Sejarah itu penting, dan itu diantaranya diwariskan tidak hanya melalui dari mulut ke mulut, dari bacaan juga bisa, termasuk dari contoh orang-orang yang memang layak dicontoh. Tokoh anggota DPRD itu layak dicontoh, tapi kalau sikapnya seperti yang tidak hadir kemarin itu itu tidak layak dicontoh. Malah kalau bisa kacek gitu lah. Jadi itu contoh yang buruk buat pewarisan nilai-nilai sejarah. Nilai yang buruk itu. Jadi saya harapkan semoga hal seperti itu tidak terjadi lagi di Purwakarta. Terlepas dari soal pro kontra, soal politik, soal memihak kepada siapa. Kalau urusan sejarah itu adalah masalah semua orang. Masalah semua orang Purwakarta mewariskan nilai-nilai sejarah pada generasi muda. Hanya karena kita tidak mendukung si A, mendukung si B umpamanya. Kemudian kita menafikan hal-hal nilai-nilai contoh seperti itu, contoh yang tidak baik yang dilaksanakan, ya itu tidak bertanggung jawab. Nah, kembali kepada sejarah Purwakarta, Kang Said atau Kang Budi, tadi adalah tentang kesadaran atau lebih pada integritas mereka sendiri ya sebagai anggota dewan, yang harusnya mereka itu yang mengundang, karena Hari Jadi Purwakarta itu adalah ranahnya adalah ranah DPR. Nah, tentang sejarah Purwakarta sendiri ini perlu dikupas nih.
Karena keduanya ini adalah masuk dalam tim penelusuran sejarah. Ya. Nah, ini sampai diketemukannya 20 Juli ini barangkali dalam sebuah perjalanan yang cukup panjang. Mohon dijelaskan barangkali ini untuk apa ya? Untuk masyarakat mungkin tidak tahu lah bagaimana sih perjuangan para tim penelusuran sejarah menemukan Harjani Kapten Purwakarta yang awalnya itu kan beragam-ragam kan. Ya. Iya. Penelusuran sejarah itu multi tafsir lah gitu Iya. kan. Nah, Makanya makanya kita ngimpi gitu. Bang Kang Said, jelaskan. Iya. Jadi ceritanya begini, berawal dari 1 September 2001, saya mulai melakukan penelitian sejarah dengan secara mandiri, independen, dan semua biaya yang saya tanggung sendiri sampai detik ini selama 21 tahun lebih. Nah, saat itu ketika sudah melakukan penelitian sejarah Purwakarta selama 1 tahun lebih, ya, saya sempat bolak-balik bertemu dengan beberapa tokoh di Purwakarta, pejabat-pejabat di beberapa instansi, baik itu di Bapeda, Dinas Informasi Komunikasi, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Kemudian saya juga akhirnya difasilitasi oleh Pak Kepala Dinas Informasi Komunikasi, Pak Kokon Purkono Hakim. Kemudian juga ada Dr. Salma Karisma Almarhum barusan. Belum lama ini Pak Kokon itu baru 2 minggu barangkali. Nah, dan ada Pak Dr. Waluyo Soekartono yang kemudian beliau ini mendampingi saya untuk bertemu dengan Pak Bupati waktu itu, Pak Bunyamin Dudi. Nah, ketika itu saya sampaikan bahwa maksud dan tujuan saya adalah adukti dan seterusnya. Intinya kalau Purwakarta ini ingin punya hari jadi Purwakarta, kalau kasarnya gitu ya, biarlah kegiatan itu saya yang kelola dengan tim yang saya buat yang berasal dari Arsip Nasional maupun dari Universitas Indonesia itu yang memang kompeten di bidangnya. Tapi Pak Bunyamin Dudi akhirnya mengambil jalan tengah. Bagaimana kalau kita buat tim saja? Ya monggo terserah kalau begitu. Akhirnya saya tidak tahu menahu tiba-tiba suatu hari ketemu dengan salah seorang itu kabak tata usaha Pak Maman Abdul Rahman yang bekerja di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya. Tiba-tiba ketemu di situ Bulit waktu olahraga pagi, menanyakan, ini Mas Said, nah ini kami dapat tugas untuk membentuk tim sejarah Purwakarta, kira-kira Mas Said punya nama-nama yang direkomendasikan atau tidak? Adalah, nah, saya bilangin si A, si B, C, termasuk kebetulan nama beliau masuk gitu kan, Pak Kang Budi Rahim Kamsa. Terus ada beberapa tokoh sesepuh yang memang saya hargai hormati. Saya akui beliau sebagai orang Purwakarta yang tahu sedikit banyak sejak Purwakarta, yaitu antara lain Pak Raden Muhammad Afandi Bratakusuma, ada Pak Raden Adek Abdul Salam Negara, ada Pak Putrandes Junaidi Abdul Kadir Matapura, dan Pak Raden Garsubagio berada di Jambi. Gitu jadinya. Nah, kemudian jadilah surat keputusan Bupati waktu itu atas nama Pak Lili Ambali Hasan karena sudah perolehan Bupati. Oh, jadi SK-nya waktu itu Pak Lili ya? Pak Lili Ambali Hasan, dan nama Kang Budi Rahim Kamsah masuk kebetulan. Cuman di tengah perjalanan biasa ada satu intrik dan sebagainya. Beliau keluar mengundurkan diri, tapi saya masih berusaha bertahan, masih berhusnuzon. Tapi saya akhirnya juga ini naga-naganya nggak benar nih, gitu kan. Jadi banyak yang akhirnya bermuara ke hal-hal yang nggak kurang pantas untuk dibicarakan lebih lanjut. Tapi intinya saya akhirnya keluar. Saya keluar, tetap melakukan penelitian sendiri. Saya penasaran karena saya juga harus bersaing dengan seorang profesor, dulu masih doktor, namanya Sobana Harja Saputra, gitu kan, FSMA. Dan sampai detik ini beliau merasa beliaulah yang menemukan hari jadi Purwakarta. Padahal letterlet saya menemukan beslit ya, hari jadi. Itu menemukannya pas waktu tim itu di Jemberli itu. Belum, bukan setelah keluar dari tim itu tanggal 7 Januari 2004, jadi setelah keluar dari tim. Sedangkan tim itu dibuat hanya 1 tahun anggaran yang sebenarnya tidak 1 tahun ya Kang, karena tahun anggaran dimulai 1 April setiap tahun kan. Nah seperti itu. Nah saya temukan itu, kemudian mulailah meledak, Purwakarta heboh. Tapi saksi saya waktu itu masih yang kebetulan ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal ada Pak Dr. Andes Om Komarudin dan istrinya. Saya lupa nama istrinya, tapi beliau saksinya melihat bahwa ada menemukan beslit itu.
Ceritanya begitu untuk sementara barangkali. Itu dalam berapa lama tuh menemukan Deslet itu? Saya menemukan setelah 2 tahun 4 bulan menemukan Deslet itu. Setelah SK. SK beda lagi itu. Iya, SK tahun 2003. Iya, 2003. Tapi saya sudah keluar dari tim. Sudah keluar dari karena tim. ini nggak benar nih, gitu kan. Banyak intrik dan sebagainya yang ujungnya proyek diduitin bahasa Sunda. Terus terang saja diduitin gitu. Saya udah menjauh itu sejak awal. Terus menurut Kang Adit sendiri gimana tuh tentang sejarah Purwakarta? Tentang sejarah Purwakarta memang sempat kacau dan sampai sekarang kayaknya kacau. Banyak hal yang pembelit antara cerita rakyat dengan cerita yang bukti-bukti yang ada. Ya. Banyak sekarang itu dipabulitkan gitu, Campur aduk. Jadi menurut saya itu sejarah kan ada 3, Ya. 1 sejarah secara mistis, 2 sejarah folkloris, 3 akademis. Ya, secara mistis ya misalnya begini, kita ingin mengetahui sejarah suatu tempat, datang seseorang Cina Kasurupan, Cina Kemasukan, dia ngebecoah ngomong apa sih tentang sejarah, kita catat di sini. Nah, itu sejarah kita ada seperti itu. Jadi buku sejarah. Yang kedua sejarah folkloris itu cerita rakyat, cek aki saya, cek nini saya, itu nggak jelas itu dari mana. Kecuali dari sumber sejarah langsungnya. Kalau itu mah pelaku langsungnya lain lagi lah ya. Cek Pak Ahmad ada fungsi sejarahnya kia milu ya boleh itu namanya nggak apa-apa, itu kan sumber sejarah. Tapi lamun cek aki saya, cek nini saya, itu bias kadang-kadang artinya orang deh. Di sana. Yang ketiga akademis. Nah, akademis ini jelas, metodenya jelas, sumbernya jelas, dan anehnya ketiga itu banyak pendukungnya dan sangat yakin. Salah itu teh buku teh hasil penelitian sah itu teh dokter anu misalnya salah, ada cek aki saya mulin gitu. Nah, kaitan dengan sejarah Purwakarta nih, unsur-unsur yang tadi ketiga tadi itu referensinya ada masuk enggak? Nih, saya nanya nih ke tim. Yang mana nih? Yang 3 tadi itu ada masuk enggak? Mistis itu. Ada yang pakai mimpi, Chandra Sangkala, Surya Sangkala, ya itu. Ada yang pakai mimpi, apa namanya? Bukan ilafat, wangsit. Ada itu. Cek wangsit mah, sejarah Purwakarta kia. Ada kata cek. Ya, cek karuhun baheula di dieu aya kerajaan. Ngaranna teh apa? Purbasari naon urusan mana jadi Purwakarta. Kan rieutnya. Nah, sejarah Purwakarta ini Desletnya yang ditemukan. Nah, kalau itu kan akademis berarti kan? Iya. Akademis. Ya. Nah, cuman kan tadilah ya bahwa Purwakarta itu tidak punya babat. Berarti Purwakarta itu kota yang masih baru ya dibandingkan dengan nama Sindangkasih. Ya, nah, Sindangkasih itu munculnya dari tahun berapa? Nama Sindangkasih. Sindangkasih itu kalau di dalam beberapa buku sejarah sebelumnya dikatakan seakan-akan baru muncul pada tahun 1830. Padahal dari peta tahun 1789 itu sudah ada nama Sindangkasih. Dan kemungkinan besar karena ada jalur Pajajaran, ya, Jalan Raya Pajajaran atau Pajajaran Highway itu yang dari mulai Kawali sampai ke Pakuan. Nah, itu melalui wilayah Sindangkasih dan sekitarnya sampai Cikau gitu. Ya, artinya kemungkinan besar itu sudah ada sebelum Pajajaran runtuh. Sekitar tahun 1530-an lah. 1530-an. 1530-an. Tahun 1500-an lah. Ya, itu karena Pajajaran runtuh 1579. Yang kemudian digantikan oleh Sumedang Larang tahun 1580.
Itu sama dengan Wanayasa, Ya, Sagalahera itu maksudnya itu ya. semesta. Itu menurut LISK Jati merupakan reduplikasi nama-nama dari Cirebon. Dari Cirebon. Jadi ada itu buku sejarahnya ada. Nah, kaitannya dengan nama Purwakarta. Kenapa tidak nama yang tua itu ya yang menjadi Kabupaten Sinangkasih gitu kan? Ya justru ini mungkin Ya, kalau itu. kita bertanya pada orang tua, ya pasti kepada Bupati Purwakarta saat itu dalam sholawat yang namanya Adipati Surya Winata itu kan. Kan nggak mungkin. Kenapa kok diganti kan gitu. Kenapa namanya Purwakarta? Tapi dari catatan itu diharapkan dengan nama Purwakarta ini awal segala macam kesejahteraan dan kemakmuran. Seperti Karena itu. pada saat itu mungkin saja itu yang bikinnya si Serere itu ya. Ya. Mungkin saja. Karena pada saat itu orang Belanda lagi senang-senangnya membuat nama yang berbau Sunda, Ya. Sukabumi, Bayu Asih. Nama-nama perkebunan pada saat itu pakai Sunda, Panglejar, Santosa. Ya. Itu hampir berbarengan Hampir berbarengan di eranya. pada saat itu. Pokoknya Purwakarta lahir dengan ramainya teh ya maksudnya. Ya, ya. Mulai banyak perkebunan teh tahun 1827 kan mulai 26. di sini. 1826. Nah, terus ini kan hari jadi Purwakarta itu ada perdanya ya kalau nggak salah nomor 2 ya 2006. Nah, dalam perda itu apa saja sih yang tertuang selain ditemukannya pengesahannya di Sinangkasih itu? Ya intinya bahwa awalnya kan dari Besrit, asisten residen Kerawang di Sinangkasih tanggal 20 Juli 1851. Jadi intinya dalam perda itu disebutkan bahwa hari jadi Purwakarta itu berdasarkan Besrit itu. Kemudian dijelaskan bahwa nama Purwakarta itu artinya adalah awal dari kemakmuran atau kesejahteraan. Dan tidak banyak panjang lebar sekali karena tidak menyangkutkan ada lampiran ataupun sejarah latar belakang, tidak ada. Tidak disebutkan siapa penemunya. Tidak disebutkan siapa yang pertama kali menamakan Purwakarta. Pokoknya nama ayah dan nama sulitnya itu. Jadi tidak ada yang siapa yang memberikan nama Purwakarta itu. Karena itu memang kalau dari dalam tata aturan pembuatan peraturan daerah seperti itu. Jadi tidak mungkin memasukkan latar belakang lebih jauh gitu, apalagi sejarahnya. Sayangnya ya kita tidak menemukan sedikit pun naskah kecuali dongeng gitu ya. Kecuali dongeng. Orang yang pertama kali memberikan nama Purwakarta itu. Ya, betul. Enggak ada. Semuanya berdasarkan cek si anu. Ketika diusut lagi, ngaran si anu tidak ada nama-nama itu. Ya, dalam salah satu bukunya Pak Junedi Abdul Qadir Mantapura pada jilid pertama disebutkan ada nama Purbasari yang konon menurut yang beliau tulis dalam bukunya itu adalah nama Purbasari. Tapi siapakah Purbasari? Dari mana asal usulnya juga masih tidak ada. Masih absurd. Yang tercatat kerajaan di wilayah Purwakarta sekarang ini yang ada adalah kerajaan Saung Agung. Ya. Nah, itu mah ada di naskah cerita Parahyangan ada, di naskah Bujangga Manik ada, di naskah Wangsakerta juga ada. Ya. Saung Agung yang terbentang dari Gunung Bongkok gitu ya. Ya. Dari Gunung Bongkok Tegalwaru, Gunung Bongkok Tegalwaru. Iya, Tegalwaru, terus Gunung Cungcung sampai ke Muntasan menyeberang Cilamaya, Ya. masih ke Saung Agung sampai ke Cipunagara. Ya. Betapa luasnya kalau memang wilayah itu yang menurut para ahli pusatnya diperkirakan adalah Wanayasa sekarang. Pusatnya itu diperkirakan, tapi saya belum menemukan itu jejak-jejaknya. Belum menemukan itu di Wanayasa. Cuma ada di naskah-naskah itu. Ya. Naskah cerita Parahyangan ada, Bujangga Manik ada, Betul. Pangeran Wangsakerta ada. Nah, kalau misalkan banyak orang Cirebon di sini di daerah kita Wanayasa ini, Purwakarta ini itu
memang ada di dalam sejarah penulisan sejarah Jawa Barat ya, yang ditulis oleh Profesor Eli Kajati dan Saleh Sasmita. Iya. Ada itu, ada. Jadi mereka ke sini teori reduplikasi reduplikasi membawa nama-nama itu, sehingga di Purwakarta ini banyak nama-nama daerah kembar dengan di wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka banyak. Iya, kan Cirebon itu ada Pleret, Ya. Ada Sinangkasi. Wilayah Cirebon itu ya termasuk ke itu ke apa? Ke Majalengka itu. Ya. Jadi banyak sekali. Saya sudah mencatat itu, bahkan di suatu daerah di beberapa di Cibeber, Wanayasa ada, Ganasoli ada, Ya. ada banyak sekali. Cibeber di Cianjur juga ada. Ada. Jadi ya itu untuk memastikannya memang harus ada penelitian lagi itu. Ya. Harus ada penelitian lagi itu saya temukan ketika menelusuri sejarah Wanayasa. Karena ketika kita bicara sejarah Wanayasa, ya wilayah kultural ini, kultural Purwakarta ini. Ya. Karena dari buku Dehan tahun 1911. Ya, Dehan jilid 4 disebutkan. Jadi kalau sejarah Purwakarta itu dibatasi di 1831 saja ya. Iya. 1831. Kalau mau Purwakarta. Kalau sebelumnya kan tidak belum dikenal nama Purwakarta. Nama Purwakarta baru. Belum ada. Baru. Walaupun Kabupaten Kerawang yang beribu kota di Wanayasa saat itu dipindah ke Sinangkasi itu tanggal 9 Januari 1830. Tapi nama Purwakarta baru muncul pada saat tanggal 20 Juli 1830. Jadi belum ada. Justru kalau bicara dari 1830 ke sana itu ya Wanayasa. Ya. Karena wilayah Wanayasa itu kan Tuan. Menurut Dehan itu batasnya itu di sebelah selatan Sungai Cisomang, sebelah barat Citarum, sebelah utara Ciasem, sebelah timur Cilamaya. Luas sekali. Makanya Mas Said pernah mempermasalahkan, kenapa Purwakarta sekarang kok tidak sampai ke patok besi? Nah, ini menarik sih, Kang Adun, ini menarik banget nih. Dengan para anggota DPR yang tidak menghormati hari jadinya Purwakarta. Padahal mungkin perjuangan para pendahulu kita memisahkannya Purwakarta terpisah dari Subang, dari Kerawang itu kan melalui perjuangan. Betul. Mulai perjuangan ramai, bahkan diantaranya kan yang ikut memisahkan Purwakarta dengan Subang Kerawang itu Pak Subagja ya, Pak Gar Subagja, si Abah Bagja itu pernah bercerita, pernah amok. Padahal ini dalam rangka menentukan hari jadi Purwakarta. Iya. Tapi hanya 2 orang anggota DPRD, Pak Parjo Sere dan Pak Danang Sudirman yang hadir. Alasannya mungkin terlalu dibuat-buat juga. Ada yang memang betul sakit perut, ada yang karena alasan lain keluarga dan sebagainya. Pernah sih pernah nunutan. Sejarah nunutan. Seperti nama jalan. Terserah itu bagaimana. Bagi saya mudah-mudahan kejadian seperti itu tidak terulang lagi. Yang pertama, yang kedua, kalau untuk kepentingan Purwakarta lupakan dulu lah segala perselisihan teh, lupakan dulu lah